Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mitra bisnis CNI dimanapun Anda berada, kali ini channel kita akan menyajikan sebuah pelatihan untuk mitra bisnis baru yang berposisi silver versi rancangan bisnis CNI. Pada pelatihan silver baru, ada beberapa pokok bahasan. Di antaranya satu, paradigma bisnis dan profil perusahaan CNI. Dua, potensi produk. Tiga, potensi RBC dan mobile CNI. Empat, peran mitra bisnis dan peran PT CNI. 5. The power of dream. Kali ini kita akan memulainya dengan bahasan yang pertama, yaitu paradigma bisnis dan profil perusahaan CNI yang akan dikemas dalam 2 video. Terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Anda di bisnis CNI era baru. Kenapa dikatakan era baru? Karena ada beberapa hal yang pada era-era sebelumnya tidak mendapatkan penekanan yang berarti. Penekanan seperti apakah yang akan ditekankan pada bisnis CNI era baru kali ini? Adalah bahwa CNI merupakan peluang bisnis yang mengusung konsep meraih penghasilan stabil dan tidak terbatas. Izinkan kami untuk menyebutkan penghasilan stabil dan tidak terbatas disingkat menjadi penghasilan starter. Sebelum kita lanjutkan, kami ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyamakan persepsi berupa definisi makmur dan miskin. Apakah itu makmur? Banyak orang yang mendefinisikan bahwa makmur adalah memiliki sejumlah banyak uang. Ada pula yang berpendapat bahwa makmur adalah memiliki harta yang banyak. Dan ada pula yang menyatakan bahwa makmur adalah bila keinginan semuanya terpenuhi. Namun kali ini definisi makmur yang ingin dikedepankan oleh kami adalah jika penghasilan starter lebih besar dari biaya hidup. Mengapa kami sampaikan seperti ini? Karena menurut hasil penelitian sebuah lembaga yang terpercaya menemukan bahwa rata-rata eksekutif ibu kota di benua Asia bila berhenti bekerja hanya mampu bertahan 90 hari setelah berhenti bekerja. Selanjutnya, untuk menutupi kebutuhan dengan cara menjual aset atau bahkan berhutang. Betapa pentingnya kita memiliki penghasilan starter yang ditawarkan di dalam bisnis CNI. Ada 3 kata yang kami tulis berbeda dengan huruf kapital, yaitu makmur,
penghasilan starter, dan biaya hidup. Hal ini bisa kita jadikan sebuah formula untuk sebuah indeks kemakmuran, di mana formula indeks kemakmuran itu adalah bila penghasilan starter dibagi biaya hidup itu tidak habis. Sehingga indeks kemakmuran yang lebih dari angka 1 itulah yang diakui sebagai orang makmur. Hal-hal yang barusan kita bahas sifatnya memang teoritis. Namun, berbekal dengan teori yang baru saja kita sharingkan, ada hal penting yang ada di hadapan kita, yaitu berapa indeks kemakmuran kita pada kurun waktu 2-5 tahun ke depan. Selanjutnya, kita lihat sebuah fakta dan latar belakang. Seiring dengan waktu yang terus bertambah, usia kita pun bertambah pula. Dengan bertambahnya usia, kebutuhan kita semakin hari semakin naik. Mungkin disebabkan karena biaya anak sekolah kalau tahun kemarin misalnya masih SMA, tahun ini sudah duduk di perguruan tinggi. Tentu saja jumlah biaya yang dibutuhkan itu meningkat. Atau terjadi pula karena pengaruh inflasi di negeri kita. Di balik kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, tidak bisa kita pungkiri dan jangan kita menutup mata. Semakin hari, kemampuan kita semakin menurun. Itulah sebabnya kita membutuhkan penghasilan starter. Hal inilah yang melatar belakangi bahasan kita selanjutnya. Mari kita lihat perbedaan yang mencolok antara penghasilan aktif dan penghasilan starter. Penghasilan yang didapat oleh generasi pertama, sebut saja sang ayah, mulai dan akan berakhir dengan tutupnya usia. Kami gambarkan dengan garis yang vertikal berwarna biru. Sang ayah memulai karir mulai dari nol dan sampai puncak kejayaannya. Selanjutnya generasi kedua yang disebut anak, seperti di SPBU saja. Mulai dari nol ya. Bagaimana dengan generasi selanjutnya? Generasi ketiga yang kita sebut cucu. Generasi cucu pun mulai dari nol dan akan berakhir sebagaimana berakhirnya usia sang cucu. Inilah gambaran penghasilan aktif. Saudara sekalian, bagaimana gambaran penghasilan starter? Generasi pertama sama memulai dari nol sampai puncak kejayaannya dengan akhir karena berakhir hayatnya.
Namun kita lihat generasi kedua, generasi berikutnya, generasi sang anak, tidaklah mulai dari nol, melainkan berangkat dari puncak kejayaan generasi sebelumnya, yaitu puncak kejayaan sang ayah. Generasi ketiga, seperti halnya generasi kedua, memulai karirnya, melanjutkan dari puncak kejayaan generasi kedua atau generasi sebelumnya. Kalau saya tanya, kita mau pilih yang mana? Saya yakin dan percaya saudara sekalian akan memiliki penghasilan starter. Betulkah seperti itu, bukan? Namun, agar kita mendapatkan atau memiliki penghasilan starter, dari mana kita dapatkan? Ada alternatif di hadapan kita. Yang pertama, penghasilan starter itu bisa didapat melalui industri bisnis direct selling multi-level marketing. Industri ini seringkali direcoki oleh industri bisnis abal-abal yang disebut money game. Namun yang benar tidak akan kalah oleh yang salah. Akhirnya, seiring dan sejalan perkembangan zaman, lahir pula industri bisnis networking. Mari kita lihat perbedaan dari ketiga industri bisnis ini. Yang pertama, industri bisnis direct selling multi-level marketing. Direct selling kami gambarkan 1x1000. Maksud kami adalah di industri bisnis direct selling pelakunya sedikit, sehingga untuk mendapatkan penghasilan yang besar harus menjual sebanyak-banyaknya. Bagaimana dengan MLM? MLM adalah cara untuk menambah jumlah pelaku sehingga omset bisa diturunkan, namun jumlahnya sama dengan yang kami gambarkan dengan direct selling. MLM yang lebih baik adalah yang jauh lebih banyak pelaku usahanya, sehingga setiap individu sebagai pelaku usaha di dunia bisnis multi-level marketing bisa menjual sedikit, namun nominal omsetnya sama. Sehingga bila kita simpulkan, direct selling multi-level marketing adalah industri bisnis yang berbasis penjual. Bagaimana dengan money game? Money game ini adalah bisnis dengan skema Ponzi yang menguntungkan yang lebih dulu. Pada prakteknya, money game ini adalah penarikan dana pihak ketiga atau penarikan dana masyarakat dengan iming-iming akan mendapatkan bonus. Padahal sesungguhnya bonus yang diberikan adalah dari uang yang masuk orang-orang sesudah dirinya. Biasanya money game ini selalu akan berakhir manakala mendekati overpay, kelebihan bayar. Setelah mendekati kelebihan bayar, biasanya pengusahanya kabur dan atau perusahaannya tutup.
Ini adalah bisnis yang berbasis penipuan atau bisnis tipu-tipu. Sekedar merecoki industri bisnis direct selling multi-level marketing. Sejalan dengan perkembangan zaman, alangkah lebih baiknya direct selling multi-level marketing kali ini adalah usaha yang condong kepada bisnis networking. Seperti apakah bisnis networking itu? Diperbanyak terus orangnya sehingga akan terasa kecil nominal omset yang direalisasikan oleh setiap individu pelaku usaha multi-level marketing tersebut. Bisnis networking karena akan merasa lebih kecil omset penjualannya, maka bisnis ini diakui sebagai bisnis yang berbasis konsumen. Bisnis networking sesungguhnya bisnis waralaba. Namun, bisnis networking ini kategorinya personal franchise. Kakak kandung dari bisnis networking ini adalah bisnis waralaba. Apa bedanya? Kalau networking adalah personal franchise. Kalau waralaba, franchise yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum. Ada lagi kakak kandung yang tertua dari bisnis waralaba ini adalah bisnis konglomerasi, sehingga pelaku usahanya disebut konglomerat. Karena bisnis ini membutuhkan modal yang sangat besar, bahkan dalam hitungan triliun rupiah. Jadi bagaimana mengaplikasikan bahasan ini agar kita bisa mendapatkan penghasilan starter di dalam bisnis CNI? Setiap pelaku usaha berperan sebagai titik distribusi. Misalnya, kita merupakan warga kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di tempat domisili kita dijadikan menjadi titik distribusi. Bisa berkembang kepada kecamatan-kecamatan lainnya. Bahkan bisa berkembang pada tingkat provinsi. Yang mulai dari kota Tasikmalaya mengembangkan ke Kabupaten Tasikmalaya misalnya. Selanjutnya mungkin ada saudara, sahabat, relasi di Kabupaten Sumedang. Maka didirikanlah titik distribusi atas nama relasi, saudara atau sahabat kita di Kabupaten Sumedang itu menjadi titik distribusi untuk produk CNI. Mulai dari pinggiran provinsi akhirnya ke tengah pusat provinsi. Kota Bandung. Dirikan pula titik distribusi. Saudara sekalian, mengawali bisnis ini mungkin akan terasa berat. Mungkin akan terasa berat. Namun bila kita tekuni terus dengan penuh konsisten, bisnis networking dengan mengembangkan titik-titik distribusi ini akhirnya tidak bisa ditahan tambangannya.
Jadi, saudara sekalian, kita bisa berpeluang memiliki jaringan titik distribusi ini bertaraf nasional. Berawal dari mengembangkan dari kota sendiri, di provinsi sendiri, akhirnya berkembang ke provinsi lain. Dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, lahir beberapa titik distribusi. Bahkan bukan hanya di Pulau Jawa, kita bisa nyebrang ke luar Pulau Jawa. Misalnya ke Sulawesi Selatan, di Makassar. Apa yang kami gambarkan ini adalah realita yang sedang telah dialami oleh kami, dan kami yakin hal ini akan terus berkembang, menguasai pangsa pasar nasional dengan mengembangkan jaringan titik distribusi di seluruh penjuru negeri kita. Nah, saudara-saudara sekalian, mitra bisnis CNI dimanapun Anda berada, demikianlah yang bisa saya sampaikan berupa video awal yang akan merupakan kerangka bisnis di dalam orde rancangan bisnis CNI kita ke depan. Pastikan Anda subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya. Masih di sesi yang pertama, kita masih menjanjikan adanya video CNI Company Profile dan video-video untuk bahasan selanjutnya. Oke, saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.